Bismillahirrahmanirrahim. Dana lo Bang Luga, gereja aku pun membutuhkan Udahlah aku. kalau jadi kau sudah percaya, oke lah. Berarti kau sudah percaya belum Roh Kudus perempuan? Belum. Nggak percaya dia Bang. Masa dibilangnya gini Bang? Bang, dibilangnya gini. Enggak lah. Yang perempuan itu bukan Roh Kudus katanya, malaikat bilang Siderni, malaikat. Katanya malaikat bilang Siderni, malaikat. Oh ya udah. Biar sama si kata bebel aja lah. Aku lepas tangan ya. Udah aja. Mana berani Bang Luga sama aku? Orang Berarti- kami sesama Kristen. Bukannya nggak berani, izinkan kau disiksa Kak. Nggak dibela kau sama nabimu Darni. Nggak dibela kau sama nabimu. Bang Luga, doubling Bang Luga. Kau lagi ngecas itu mute dulu Bang. Kau lagi ngecas itu mute dulu Bang. Cabut dulu chargermu. Kasih dulu si Darni ini trompet Bang. Tiup trompet lu Bang. Aku dulu ya. Dari manalah aku percaya Roh Kudus itu adalah istri Elohim. Ini banyak data tentang Roh Kudus. Kalian dengar ya? Nih, Roh Kudus itu adalah pribadi Elohim. Ini dia. Dengar ya. Mazmur 28 ayat 19. Baptislah udah enggak usah itu ya. Yesaya 63 ayat 11. Di manakah dia yang menaruh Darni istrinya dalam kabur. hati mereka? Nggak Darni mungkin. kabur teman-teman. Dia nggak berani bahas Lukas Nggak mungkin. 3:23 tadi. Tengok dulu host. Katanya kan kata Bang Luga kan Roh Kudus itu kan istri Elohim. Coba ini Yesaya 66 ayat 11. Kita gantikan Roh Kudus ini istri Elohim. Di manakah dia yang menaruh istrinya dalam hati mereka? Aduh, beleng-beleng. Ini yang benar. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Nah, itu baru benar. Kalau ditaruh Roh Kudus itu adalah istri Elohim, nggak cocok. Nih lagi, Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang Jadi aku cocoknya- dari hadapanmu. Jadi apanya Roh Kudus ini? Jadi siapanya ya? Aneh. Jadi tanda Roh atau Kudus gimana? itu nafas dirinya Elohim itu Roh Kudus. Dirinya. Jadi nafas ini ada pribadinya ya? Berarti nafas itu Iya, pribadi lah. ya? Luar biasa juga. Iyalah, punya Kok dia itu nafas Roh Kudus itu. pribadi? Makanya Bang Luga sama Bu Darni hidup karena rohnya Elohim. Roh nafasnya Elohim dihembuskan kepada kita. Nafas itu, rohnya itu. Hiduplah kita. Bukan istrinya dihembuskan kepada kita, maka kita hidup. Oke, Roh Kudus. Oke, Roh Kudus sama Bapa ini beda nggak? Beda orang. Sama, Roh Kudus itu kan rohnya Bapa. Roh Kudus itu kan rohnya Bapa. Oh jadi oneness dong berarti kau. Nggak masalah oneness. udah jadi Terserah. oneness. Nggak masalah Bidat oneness dia. semua apa? Ada ayat. Udah jadi oneness dia Bang. Udah jadi oneness Ini dia pakai Bang. data, ini pakai data. Ya, ini pakai data ini. Oneness Kadang tinggal sedikit. Tritunggal, Tunggu, kadang-kadang kalau oneness. oneness sedikit lagi diperbaharui. Di mana dia diperbaharui? Oneness begini, mereka beriman Yahweh yang turun ke bumi yang dibal-bali. Itu baru aku tolak. Kalau di Tritunggal baru benar. Firman Elohim yang turun ke bumi, maka bisa dia disalib, disentuh manusia karena menjadi manusia. Enggak, pribadi Itulah yang harus Bapa. dipersatukan. Pribadi Bapa dengan pribadi Roh Kudus sama atau beda? Pribadi Bapa, pribadi Roh Kudus. Itu kan pribadi Bapa. Bapa itu kan Bapa itu kan sebutan untuk Elohim. Roh Kudus itu adalah menjawab juga tentang Iya. kelamin ya. Oke. Ada yang mau menjawab Luga ini. Bang Luga, itu Bang cabut dulu Silakan. chargermu Bang. Doubling suaranya mentul-mentul Bang. Dari Ayat dulu. 126 Oh, ini udah. dikatakan gambar dan rupa itu menunjukkan kepada hal-hal rohani, akal budi, kehendak bebas, hati nurani, kemampuan mengasihi, kemampuan berelasi. Saya bisa buktikan di ayat Alkitab ketika Anda baca Kejadian 3 ayat 5, di situ jika engkau memakan buah itu, engkau akan sama seperti Allah. Jadi, gambar rupa ini menunjukkan kepada hal-hal rohani, bukan hal-hal berkaitan dengan alat kelamin. Jadi ayat 3 nomor 5 itu terang menderang membuka mata semua orang bahwa itu menerangkan hal-hal yang rohani, bukan bersifat kelamin. Karena dua-dua wanita dan pria memiliki kehendak bebas. Lagi. Ayo Bang, tanggapin Bang. Bidat juga si Kenek ini, nggak percaya dia sama Luga. Kau mau masuk neraka kau ini. Bang Luga ini termasuk dari 24 tua-tua, botol kali kau ini.
Jadi gini, oke. Jadi Buktikan gini, ya. sebentar, gantian. Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu tidak berbicara alat kelamin, itu tidak berbicara, emang disuruh Tuhan ngomong kayak gitu, itu tidak beralat kelamin. Laki-laki dan perempuan bisa disebut laki, bisa disebut perempuan, itu karena ada kelaminnya. Kalau nggak ada kelaminnya, dan Hawa itu bukan manusia, bukan laki-laki, namanya pohon, bukan manusia. Karena ada kelaminnya maka disebut laki-laki, karena ada kelamin perempuan maka disebut perempuan, diciptakan menurut gambar Tuhan. Terus kamu bilang itu tidak berbicara kelamin, itu tidak berbicara. Pertanyaannya, siapa yang nyuruh kau ngomong gitu? Kan Tuhan nggak nyuruh kau ngomong begitu. Oke, saya baca pakai dalil lah, Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka dan kamu menjadi seperti Allah. So, gambar rupa yang dimaksudkan itu tentang hal-hal yang rohani. Oke, berarti gambar fisik itu diambil dari gambar siapa tuh? Gambar fisiknya Adam. Fisik, yang saya tanya fisik. Gambar fisiknya Adam itu diambil dari gambar siapa? Gambar kambing kah? Gambar kucing kah? Atau gambar Allah sendiri? Yang saya tanya fisiknya nih. Kalau sifat kan saya udah. Sekarang saya tanya fisiknya itu diambil dari gambar siapa? Kan sudah kita tahu di Yohanes 1 ayat 3 bahwa dia permulaan segala sesuatu. Yesus kan menjadi manusia. Apa jawabnya apa? Fisiknya Adam itu gambar siapa? Si Borjo. Saya sudah mengatakan dengan mendalil Emang Yohanes 1 ayat 3. Udin Petot ini. Dari dia lah. Permulaan segala Muter. Saya tanya gambar fisiknya Adam yang ada pidong itu gambar siapa? Saya sudah mengatakan Yohanes 1 ayat 3 dari dialah segala permulaan ciptaan. Jadi permulaan siapa? ciptaan. Penciptaan Gambar manusia kan Adam itu melalui gambar dia. siapa? Aduh, muter. Gambar Adam. Fisiknya Adam, dia punya titik. Iya, melalui Itu ayat dia, Yohanes dari 1 gambarnya ayat siapa? 3, dia itu merujuk Yesus. Apa? Jadi gambar Adam itu gambar Yesus. Iya, makanya disebut Adam yang pertama dan Gambar yang Yesus. Gambar Yesus diambil dari gambar siapa? menurut informasi di Yohanes 1 ayat 3 dia adalah permulaan. Iya, gambarnya Yesus yang laki-laki Jadi brewok permulaan itu Adam diambil tentu dari saja gambar daripada siapa? Yesus. Iya. Gambar Yesus diambil dari Yesus. Udah gila. Iya. Yohanes 1 Masa ayat 3. gambar Yesus diambil dari Yesus? Iya dong. Bentuknya. Bidat ini memang bidat Kamu ini. baca. Makanya kata malaikat kepada Bunda Maria, hendaklah engkau menamakan dia Yesus, seorang laki-laki. Adam kan laki-laki. Ada gambar fisiknya diambil kan menurut gambar fisik Adam. Titing. Iya, baca Yohanes 1. Ya. Gambar Adam. Kok baca? Jawab, bukan suruh baca. Itu jawab gambar siapa? Berarti malah suruh baca aja dah aja nih Dajjal. Itu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak telah terjadi. Aduh, si kurang ajar ini kok nggak menjawab sih, kok malah kau baca-baca ayat. Yang saya tanya, gambar fisiknya Adam itu diciptakan fisiknya Adam itu menurut gambar siapa? Karena satu-satunya firman yang menjadi manusia itu Yesus. Anjir, dijawab enggak malah khotbah. Udah gila emang. Memang gila dia nih, Kak. Gila. Emang udah gila. Tidak bisa dibantah oleh Saya ulang lagi. Adam itu kan ada fisik. Fisiknya Adam ini diciptakan oleh Allah itu berdasarkan menurut gambar siapa? Fisiknya, fisik badan, bukan sifatnya, badannya diciptakan menurut gambar siapa?
Saya sudah mengatakan bahwa malaikat mengatakan bahwa engkau akan melahirkan seorang laki-laki yang kau namai Yesus. Adam kan laki-laki. Berdasarkan gambar siapa dia diciptakan? Menurut desainnya itu, desain dari siapa? Adam itu ketika diciptakan badannya itu laki. Tentu saja daripada Yesus. Iya, gambar wujud Elohim di dalam Yesus. Itu dia jawabnya. Gambar Elohim. Yesus ini gambar Yesus seorang laki-laki. Ini diambil dari gambar siapa? Gambar siapa Yesus itu? Itulah wujud Elohim itu. Wujudnya. Betul, si Darni betul. Diam dulu kau kenain. Berarti Allah Bapa itu laki-laki kan? Karena Yesus kan laki-laki. Wujudnya diambil dari Elohim. gambar Allah. Iya kan? Iya, Itu wujudnya disambung Yesus. dengan Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Kau diam dulu kenain. Berarti Terus? Allah Bapa itu laki-laki dong. Karena Yesus kan laki-laki. Kan Iya, berarti kan terus? gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, pertanyaannya gambar perempuan diambil dari gambar siapa? Perempuan diambil dari gambar siapa? Malaikat, dari malaikat. Ada ayatnya? Kan ada gambar perempuan malaikat. Ada ayatnya bahwa perempuan diciptakan menurut gambar malaikat. Ada nggak ayatnya? Kan katanya, marilah kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Ya, ada mari di situ. sini siapa? Mari kita Mari, ini siapa? itulah Kita ini siapa? Elohim bersama para malaikat. Loh, yang diciptakan kan dua orang, suami istri. Kenapa jadi beramai-ramai yang menciptakan? Kan kami di situ, kami. Marilah kita Kami itu- ciptakan. Kalau Kita yang itu- Mari, mari. sebentar. Satu, dua, dan tiga. Kalau yang diciptakan suami istri, berarti kami ini juga suami istri karena ini Enggak ada diciptakan dibilang suami berdasarkan istri di situ, kau pun luka. Adam dan Hawa suami istri bukan? Itu baru Ada. diciptakan suami istri. Ya, Benar. Benar. diciptakan suami istri karena laki-laki dan perempuan dong, suami istri Iya. dong enggak. Iya. Nah, diciptakan menurut gambar siapa? Yang laki-laki menurut wujudnya Menurut yaitu Yesus, laki-laki, perempuan menurut Yang kami, perempuan? yang malaikat. Kan ada malaikat wanita di sorga. Malaikat. Kan ada malaikat wanita di sorga. Dasar manusia sesat. Itu bukan istrinya itu. Ada dajo kau luga. Bukan istrinya. Ya mana ayatnya malaikat? Kau jangan Kami mari mengada-ngada. kita ciptakan. Malaikat Kan mana dibilang ayatnya, mari. Bang? Ada rupanya di situ dibilang aku dan istriku menciptakan manusia. Di mana ayatnya? Ya, di mana ayatnya? Oke. Di mana Kan ayatnya? dikatakan kejadian 1 sebentar. Kan kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia itu menurut rupa kita. Kita di sini huruf besar. Kita di sini huruf besar berarti Tuhan. Kita. Nah, karena yang diciptakan adalah laki-laki dan perempuan, tentu yang menciptakan ini juga laki-laki dan perempuan karena diciptakan menurut rupanya sendiri. Nggak nyambung juga. Tentu Dalam saja akal kau udah tidak nyambung Pak Luga ini. Kalau kita baca di Kejadian 2 ayat 20, manusia itu memberikan nama kepada segala ternak, kepada burung-burung, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia pertama itu adalah Adam, tetapi karena dia tidak menemui penolong yang sepadan dengan dia, maka dibangunkanlah seorang perempuan dari tulang rusuknya. Ayat itu tidak embegio dan terang benderang hingga terang benderang Kalau hingga itu matahari juga kita saya melihat. juga tahu. Yang saya tanya gambar Hawa itu diambil dari gambar siapa? Dari tadi kutanya kau malah muter-muter kau. Makanya saya Gambar- bilang gambar itu siapa? adalah Gambar rohani. Dan Hah? dibuktikan di Kejadian 3 ayat 5. Fisiknya Adam, fisiknya Hawa. Fisik yang saya tanya Di bukan situ tidak rohaninya bicara Hawa. fisik. Di situ Yang Pak, saya bentuk. iya, Tidak ada kamu fisik, mengatakan ada tidak kelamin, berbicara situ tidak fisik, ada. boleh dong saya bertanya fisik. Jangan dong fisik tambah-tambah yang Alkitab, itu gambar Raja. siapa? Loh, saya cuma nanya. Kita nggak boleh nanya. Iya, tidak ada ayatnya itu Fisik ambil dari gambar siapa? Kita kan nanya. Ada ayatnya itu fisik itu. Hawa punya fisik gak? Hawa punya fisik gak? Hawa punya Iya. fisik kan? Nah, yang saya tanya, fisiknya Hawa itu diambil dari gambar siapa? Itu yang saya tanya. Akan dibangun daripada tulang rusuk daripada. Betul gambar yang saya tanya, tai dari tadi saya tanya gobloknya. Gambarnya dari Adam lah, gambar rupanya dari Adam. Luga, lawan daripada laki-laki Adam apa? itu cowok. Apa?
Tunggu dulu. Adam Apa itu pasangan cowok. daripada laki-laki? Kan perempuan. Perempuan. Tentu diciptakan. Iya, perempuan. Hawa itu dari Iya, perempuan. Iya. Kok Hawa dari perempuan? Hawa itu Iya. dari laki-laki. Nah, yang saya tanya, gambar fisik yang bodinya kayak gitar Spanyol itu diambil dari gambar siapa? Ada payudaranya, ada teteknya. Itu diambil dari gambar siapa? Malaikat. Diciptakannya si Hawa itu. Dari malaikat lah. Mana ayatnya Karena dari malaikat? malaikat. Mana ayatnya malaikat? Kan mari Ayatnya kita ciptakan mana? katanya. Mari kita ciptakan. Mana Iya, ayatnya malaikatnya aku dan tulisan malaikatnya istriku? Luga, mana ayatnya aku dan istriku menciptakan manusia? Mana ayatnya? Oke. Dikatakan Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, bukan berfirmanlah malaikat. Marilah kita menciptakan manusia itu menurut dan gambar rupa kita. Rupa kita di sini ini rupa Tuhan, bukan rupa malaikat. Ngerti nggak kau? Nah, kalau ini kan yang ngomong Tuhan, menurut rupa kita. Dia nggak bilang menurut para malaikat, tetapi menurut rupa Tuhan. Nah, berarti Hawa itu diciptakan berdasarkan rupa dan gambar. Nah, Tuhan mana yang seperti perempuan? Ya jawabnya Roh Kudus. Borjong sekali kau diatur. Mana jawabnya Roh Panggil Kudus? pendeta kau. Mana jawabnya Roh Kudus dan ayatnya? Mana jawabnya Roh Kudus Loh, dan ayatnya? yang Mana? Tuhan memang siapa aja sih yang Tuhan di agama kau, woi? Di agamaku yang Tuhan itu Yahweh di dalam siapa rupa aja? Yesus. Terus? Betul. Terus Itu aja siapa Tuhan, lagi? gak ada yang lain. Siapa lagi? Itu Tuhan, gak ada yang lain. Oh, berarti kau oneness Roh sekarang. Kudus itu rohnya Elohim. Roh Kudus itu rohnya Elohim. Oh, jadi satu Nafasnya pribadi. Elohim. Satu pribadi atau tiga pribadi? Iya. Roh Kudus dengan Yahweh itu satu pribadi atau dua pribadi? Itu pribadi kedua Berapa? daripada Elohim. Berarti dua pribadi yang kedua, berarti beda orang itu karena pribadi satu pribadi kedua itu Roh beda. Kudus itu tak beda. kelihatan juga. Nggak ada nak gambar perempuan Roh Kudus. Bang Luga, Emang kasih Udin tahu dulu. Petot memang Udin Petot nih. lewat tolol. Jadi gini, Roh Kudus itu nggak kelihatan, nggak ada fisiknya Roh Kudus juga. Itu nafas, neves. nafas pribadi bukan Roh Kudus itu pribadi enggak? Iya, Roh Kudus. pribadi Oke, daripada pribadi. Elohim. Bukan istrinya itu Luga aja. Pribadi. Luga ya. Roh Kudus sama Bapa sama enggak? Bertobat lah kau Bang Luga. Sama enggak Roh Kudus? Roh Enggak, yang Kudus. saya tanya, Roh Kudus Apa? sama sebentar, Roh Kudus sama Bapa sama enggak? Roh Kudus sama Bapa Dia sama sama, enggak? dia firman Bapa. Dia rohnya Bapa. Roh Kudus itu. Roh- Dia sama, dia firman Bapa. Dia rohnya Bapa. Tritunggal atau oneness kau? Kau Tritunggal atau oneness? Tritunggal. Kamu Tritunggal atau oneness? Tritunggal bisa, oneness Ya bisa. kalau Tritunggal Mau kan apa? tiga pribadi. Bisa Tritunggal, bisa oneness. Orang gila. Ya enggak apa-apa orang gila. Yang penting enggak sesat tahu masa istri Allah Elohim itu ada. Nah itu yang paling sesat. bodoh lain. Dicari seluruh dunia dari penjuru bumi ini, tidak ada mengatakan istri Elohim itu adalah ada. Elohim itu adalah Oke, begini ya. Benarnya abad ketiga Roh Kudus Ibu ini sudah banyak yang mengajarkan di abad 1 sampai ke keempat. Nah, ketika muncul gereja Katolik, ya, maka Roh Kudus ini dihilangkan gendernya, dibikin netral, nggak laki nggak perempuan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan Maria dinaikkan menjadi bunda Allah, si Yusuf lah bapak Allah. Nah, jadi memang ajaran Roh Kudus Ibu ini sudah ada di abad pertama sampai abad keempat, tapi dihancurkan oleh gereja Katolik, dianiaya. Jadi jangan kau bilang nggak pernah dunia mengajarkan Roh Kudus Ibu. Roh Kudus Ibu itu ada di dalam sejarah gereja. Nggak tahu karena dihilangkan oleh gereja Katolik. Luther itu kan bekas dari gereja Katolik, tapi dia keluar dari Katolik, dia tidak mengubah konsep Tritunggal itu tetap dianut sama Protestan. Dari Protestan lahirlah Advent. Jadi kalian tetap mewarisi ajaran dari Tertullianus yang adalah orang Katolik. Kenapa kalian nggak pindah ke Katolik aja?
Oke, saya Ajaran jelaskan dari Kristen karisma. dalil ya, bukan congor saya ya. Lukas 1 ayat 43. Nggak nyambung yang kau kasih, nggak ada yang nyambung. Tuhan datang mengunjungi aku. Yang Jadi saya menggel tanya sama kau Bunda dari Maria itu tadi. ibu Tuhan itu bukan Kristen tetapi dalam Yang Alkitab. saya tanya kau dari tadi, Adam fisiknya Adam itu gambar siapa? Itu saya tanya, kamu nggak mampu jawab. Enggak, coba ini kau terangkan. Tunggu dulu, Bang Mike Fisiknya sebentar, Adam Bang Mike. gambar siapa? Luga, kau jawab dulu ini. Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Gimana kalau ditulis di sini? Apabila engkau mengirim istrimu, mereka tercipta, dan engkau memperbaharui muka bumi ini. Beleng-beleng. Nah, itu. Ini lagi, Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Coba diganti seperti kata si Luga, istriku akan kuberikan diam di dalam hatimu. Beleng-beleng, main cat kau Luga. Oke, saya jawab Aduh. ya. Saya jawab Gimana ya. kau? Saya jawab. Kau pakai dalil, jangan ngarang. Saya jawab. Mana ada tamu kayak aku? Iya. Pakai dalil. Iya, saya jawab ya. Saya jawab. Yesus berkata, "Ya, wujud anak manusia, dia akan diampuni. Tetapi barang siapa mengucapkan perkataan yang menentang Roh Kudus, dia tidak akan diampuni." Sini Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus itu jabatannya tinggi. Yesus juga berkata, Bapa akan mengutus Roh Kudus sebagai apa? Sebagai penolong, sebagai penghibur. Ya, penolong dan penghibur ini, bukankah ini adalah tugas seorang ibu terhadap anak-anaknya? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim. Yatim artinya orang tua. Kalau disebut anak yatim, orang yang tidak punya orang tua. Nah, kalau Roh Kudus ini diutus supaya kita tidak menjadi yatim, berarti Roh Kudus itu adalah ibu kita. Sama seperti ya, di kitab Yesaya dikatakan, sama seperti seorang ibu menghibur anak-anaknya, demikianlah aku Tuhan menghibur kau. Ada lagi ayat yang mengatakan, sama si ayam melindungi anak-anaknya, demikian juga aku Tuhan mempertahankan Sion, sama seperti induk ayam menjaga anak-anaknya. Nah, itu semua gambar seorang ibu. Lagian ketika Yesus ya, terdengarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Pertanyaannya, ngapain Roh Kudus turun? Emang dia siapanya? Dia juga turun dari langit loh, turun dari bawah, bukan keluar dari bawah. Dia turun dari langit. Ngapain? Bapak ngomong ini anakku, tiba-tiba Roh Kudus turun atas pundaknya Yesus, kan tuh Roh Kudus. Siapa lagi itu kalau bukan itu ibunya? Tapi waktu itu dia menampakkan diri dalam bentuk burung merpati. Karena dia tidak mau menampakkan diri dalam bentuk perempuan. Itu kan masih misteri, supaya Tuhan kan bikin surprise. Makanya ada seorang pendoa dari Advent, dia berdoa jam 5 pagi, dia mendapat penglihatan ada sosok perempuan yang berkilau-kilau, bercahaya. Lalu dia bertanya, Tuhan siapakah itu? Tuhan menjawab, itulah Roh Kudus. Detik itu juga dia keluar dari gereja Advent. Karena Roh Kudus itu memang sosok wanita perempuan. Benar kau itu Darni. Itulah gambar. Benar lagi, aku pakai dalil. Awal. Sebentar, diam dulu kau Bang Luga. Ini pakai dalil ya. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Bagaimana kalau diganti? Berfirmanlah Tuhan, istriku akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Beleng-beleng. Saya jawab ya. Ini Tapi lagi sikit-sikit. Saya Tapi jawab. kalau on cam lebih seru nih, Bang Luga sama Bu Darni. Lanjut. Jangan dulu. Aku berulang tidur. Pakai Jadi data. Bisa minta tolong Pakai nggak? data. Bentar Darni. Satu permintaan Bang Luga, bisa nggak? Satu permintaan Bang Luga. apa tuh? Trompet dulu, trompet.
Enggak. Tolong bang, tolong. Itu di trompet itu pakai tenaga loh. Ya, sedikit aja bang. Dalil, tunggu dulu. Bentar, Darni, Ini bentar. Dalil, tunggu dulu. Bentar. Biar ku ceramahi Bang Luga. Dicabut Tuhan nyawamu Darni. Dicabut Tuhan nyawamu Darni. Ini Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki akan bernubuat. Coba ganti seperti kata Bang Luga. Bentar. Lagi bang, coba bang. Mana bang? Dengar dulu nih. Aku membaca kalian Lanjut bang. Kau kena Napasku lagi trompet. kurang kuat. Napasnya kurang kuat. Nanti kena trompet sangka kalah ya. kurang kuat. Terbang roh modern nih. Tuhan berfirman, Modern nih. Tuhan firman, pernah nggak kalian melihat anak ayam baru menetas lalu dipeluk oleh indungnya dengan sayap? Pernah ngeliat gak? Pernah ngeliat gak? Anak ayam baru menetas, ada anaknya 10 kecil-kecil, terus dierami oleh induknya. Demikianlah firman Tuhan, sama seperti induk ayam menjaga anak-anaknya, demikianlah aku Tuhan menjaga Sion. Tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Kenapa Tuhan itu membandingkan dirinya seperti anak-anak ayam yang dierami, dilindungi dalam pak sayapnya? Kamu pernah nonton TikTok? Ada itu ular ingin menyerang anak-anak ayam, itu dilindungi oleh induknya. Menurut kamu, bukankah seperti itu Tuhan, bahwa ketika dia mencurahkan rohnya, roh itu kan seperti sayap yang melindungi, yang memberikan kehidupan. Bahkan ayam itu pun tidak bisa menetas kalau dia tidak dirami dengan sayap ayam, ya kan? Nah, Tuhan berikan gambar bahwa Menurut Tuhan saya itu gambarannya itu pas Pak Luga loh. Cocok kamu gambarkan diri kamu Pak Luga. Ular mengganggu ayam. Kenapa sih kamu ini orang lagi ngomong serius? Nah, sama seperti Tuhan memberikan rohnya. Yang memberikan rohnya itu, halo, kedengaran nggak sih suara saya? Dengar bang, dengar lanjut. Bang, lanjut bang. Oke. Dengar lanjut. Sama seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya, itu kan sama bahasanya. Aku akan mencurahkan rohku. Roh itu kan kehidupan. Bukankah sayap itu juga memberikan kehidupan buat anak-anak ayam yang kecil-kecil itu? Coba kalau kita lihat betapa hangatnya mereka di dalam naungan sayap. Makanya ada ayat, aku Tuhan yang melindungi engkau, dibawa ke pak sayapmu. Itu Mazmur 100, Mazmur 90. Dari induk ayam ini, kita sudah mengerti kenapa dibilang induk. Induk itu seorang ibu, induk itu bukan bapak. Apa pernah lihat ayam jantan mengerami anaknya? Enggak, ayam jantan kalau ketemu anaknya mah cuek. Yang selalu dengan induk itu adalah induk yang perempuan, betina. Nah, makanya perempuan itu sama seperti Roh Kudus. Kenapa bukan Bapa yang memenuhi kita? Kamu akan dipenuhi dengan Bapa, penuhi dengan Bapa, penuhi dengan Bapa, penuhi dengan Bapa. Enggak. Bapa itu nggak bisa memenuhi orang. Kenapa bahasa Bapa tidak bisa memenuhi orang? Karena Bapa itu tidak punya rahim. Bapa itu tidak punya payudara. Yang bisa memenuhi orang dengan Roh Kudus itu hanya perempuan, karena roh itu adalah pemberi kehidupan. Sama seperti seorang bayi baru lahir, dia harus disusui sama ibunya. Nggak bisa bapaknya menyusui. Habis Kenapa? kau Darni, habis kau. Jadi makanya Darni. Nih, dengar dulu kau. Ini kalian coba kalian dulu yang Kenapa kau berakal. menjanda? Efesus 1 Gara-gara ayat beginilah 14. sikapmu. Dan Roh Kudus itu Kawan. adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebus yang menjadi milik kita, milik Allah. Dengarkan ya, kalau kita ganti menjadi istri Elohim, dan istri Elohim itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebus yang menjadi, aduh, beleng-beleng kau Luga. Mama itu adalah jaminan. Ya. Ini yang paling lucunya, tunggu dulu Luga. Yang paling lucunya, saya dengerin. Yohanes, sebentar. Yohanes 14 ayat 26.
Tetapi penghibur itu istri Elohim yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan suami. Beleng-beleng kau. Istri Elohim. Ini lagi Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu istri Elohim yang keluar dari Bapa. Beleng-beleng kau. Bertobatlah Bang Luga. Oke, saya jawab. Pusing Oke, aku saya nengok Bang jawab. Luga ini. Oke, saya jawab ya. Yesus berkata, aku tidak akan membiarkan kamu sebagai yatim. Yatim ini apa? Bukankah yatim ini sebutan untuk orang yang memang membutuhkan orang tua? Aku tidak membiarkan kamu sebagai yatim. Bapak akan mengutus penolong yang lain. Pertama udah Bapak, penolong yang lain yang akan memberikan kamu hidup. Yang bisa memberikan kita hidup selain daripada kita dikandung oleh ibu kita 9 bulan. Kita ini pun lahir di dalam perut seorang ibu selama 9 bulan. Terus ini tiba-tiba ada roh yang juga bisa memberikan kita hidup kekal. Bukankah itu ibu? Aduh, Darni. Roh Kudus itu yang memberikan kita hidup. Menjadi penghibur, menjadi penolong. Bukankah itu seorang ibu? Penghibur, memberikan hidup. Sama seperti seorang anak embrio. Dia berada di dalam kandungan selama 9 bulan. Makan, minum dari asupan seorang ibu sampai besar dan akhirnya dia lahir, jadilah seorang manusia. Dari sini kita diajarkan Tuhan bahwa kamu berada di dalam rahim ibumu 9 bulan loh. Kenapa harus 9 bulan? Supaya kau sadar bahwa Roh Kudus itu adalah seperti seorang ibu, bukan seperti seorang ibu. Dialah ibu yang sesungguhnya. Ibu-ibu kita di dunia ini adalah ibu gambaran dari Tuhan itu. Makanya dikatakan Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambarnya. Hawa hamil, itu gambaran dari Roh Kudus hamil. Makanya dikatakan barang siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin itu artinya berada di dalam Roh, lahir dari Roh, akan disebut anak-anak Allah, dilahirkan dari Roh. Roh kok bisa melahirkan? Ya memang Roh Kudus itu perempuan, Darni. Tapi kalau kau nggak ngerti juga, ya silakanlah masuk neraka. Capek aku. Luga. Satu lagi. Sebentar, Bu Darni, sebentar. Luga. Nah, ini. Ntar kita ketemu di Jakarta ya, Ga ya? Tanggal berapa tuh? Ada lantar gue WA lu. Tanggal berapa? Gue WA ntar. Ya udah, Ya, betulan. gue Terus nih Bang Luga, ketemu nih. Ntar kita ketemu ya. boleh. Nanti gua traktir. Cidarni diajak nggak? Aku traktir kopi Darni nanti diajak. Darni. Cidarni diajak nggak? Ajak aja Darni kalau mau dia. Kalau mau aja. Nggak ada ongkos. Tapi syaratnya gini, Ga. Udah jangan ngomong ongkos kau di sini. Berisik lah. Siapa? Aku kan janda miskin. Nggak ada Luga. ongkos. Ya gimana? Cuman pelak ring 15 itu Bu Darni. Syaratnya gini, Ga. Syaratnya adalah gue belum denger trompet lu dari tadi. Mana? Oke, gue tiup ya. Tiup dulu. Apaan pendek banget. Yang panjang nggak? Oh itu harus yang jago itu. Gue kan belum jago-jago banget. Ya udah sekali lagi. Oke, mantap. Lanjut, tanggapi Bu Darni, tanggapi Bu. Ini Kisah para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Gak mungkinlah. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia istri Elohim. Beleng-beleng kalau galu ga. Beleng-beleng. Roh Kudus itu Aduh. dikatakan apa sih? Sebentar. Apa sih pekerjaan Roh Kudus itu? Satu,
memberikan hidup kepada orang yang dia penuhi. Roh Kudus juga mengurapi artinya memeluk, memasuki dengan rohnya. Ya, Yesus berkata, Tuhan ada padaku telah mengurapku untuk membebaskan para tawanan, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan-setan. Jadi Roh Kudus itu fungsinya adalah memberikan kita hidup kekal, memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, memberikan kita rohnya, sehingga kita menjadi hidup. Dikatakan dalam Yeskel, bangkitlah tulang-tulang kering. Dari tulang kering bisa berubah menjadi ada urat-uratnya, akhirnya diberikan nafas atau roh oleh Tuhan sehingga menjadi hidup. Bukankah seorang ibu itu pemberikan hidup kepada sel telur yang menyatu di dalam rahim, diberikan hidup oleh rahim. Kan pilih perempuan sehingga dia bertumbuh menjadi seorang bayi dan menjadi lahir. Itu kan proses penciptaan Tuhan melalui rahim. Rahim itu adalah gambar dari Tuhan yang adalah rahim yang maha kuasa kan kita ciptaannya. Begitu proses penciptaan itu. Makanya nggak ada manusia ini tiba-tiba bayi langsung jatuh dari langit. Semua itu rahim. Kenapa rahim itu adalah gambaran dari Tuhan yang menciptakan kita sebagai manusia. Makanya Roh Kudus itu adalah ibu. Wah, ini makin jelas ini, makin tidak bisa dibantah ini. Tapi Darni, kalau kau memang juga tidak bisa nangkap, biarkanlah aku yang menikmati berkat ini. Ya, wajarlah orang aku yang dapat hikmat, kau nggak diajari, nggak ngerti-ngerti. Makanya lihat orang Muslim aja semua masuk akal katanya. Tuh, cuma kau aja nggak ada pendukung kau. Gabung aja. Masuk akal. Karena kan dikatakan di Kejadian 1:26, menurut gambar dan rupa kita, kan begitu, betul enggak? Nah, gambar dan rupa kita di situ itu siapa tuh, Bu Darni? Nanti dijawab gambar dan rupa kita. Ya, siapa itu? Laki-laki itu kan gambar wujud Elohim, yaitu Yesus. Ya kan? Enggak, nah, pertanyaan saya gini. Gambar dan rupa kita itu siapa itu? Kita itu adalah Elohim. Kita itu kalau yang baca cowok, maka kitanya adalah cowok. Tapi kalau kita yang baca cewek, maka kitanya adalah cewek. Betul nggak? Iya. Nah, pertanyaan saya, laki-laki ini diciptakan dari rupa siapa? Laki-laki diciptakan rupa wujud Elohim, yaitu Yesus. Oke. Nah, kalau perempuan diciptakan dari rupa siapa? Perempuan diciptakan dari tulang rusuknya si Hawa. Oh, jadi Adam. manusia, kok nggak adil? Tunggu dulu, diambil tulang rusuknya dari Adam. Apa yang mendamping laki-laki siapa? Berarti Yesus manusia. Berarti menurut Bu Darni, Yesus setara dengan Hawa. Yesus setara dengan Hawa? Oh, bukan. Loh, kok disetarakan? Kok disetarakan itu tadi? Jadi gambar Hawa itu dari gambar malaikat lah. Karena di surga juga kan malaikat Dimana itu tertulis itu? ada wanita. Gimana tertulis? Karena, marilah kita ciptakan. Kan ikut menciptakan para malaikat. Gimana tertulis itu malaikat? Gimana tertulis malaikat itu? Mungkin itulah. Itu penilaian. Mungkin, Bang Luga. Nanti kalian tanya sama yang pakarnya saja. Aku kan hanya tamat SMA, itu yang aku dapat ya, gitu. Makanya Bu Dani sesat, ikut Luga gitu loh, biar nggak sesat. Betul nggak? Lebih sesat lagi lah, aku nanti sama Luga. Dengarkan kalian lagi nih, Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Elohim, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Macam mana? Aku akan mencurahkan istriku ke atas semua manusia. Kayak mana itu? Gak cocok kan? Loh, Gak cocok. kamu nggak tadi perhatikan ketika saya bilang ada anak-anak ayam menetas 10. Bukankah yang ke-10 itu dilindungi di dalam kepak sayap ayam itu? Itu kan mencurahkan rohku, artinya mencurahkan kehidupannya kepada manusia yang adalah anak-anaknya. Sebenarnya kita ini semua ini anak dari Roh Kudus. Tetapi Yesuslah yang makanya dikatakan aku siapa yang dipimpin oleh Roh Allah,
Dia adalah anak-anak Allah. Begitu. Bedanya kita diciptakan, kalau Yesus kan memang dia anaknya benar-benar darahnya Tuhan. Makanya dia Tuhan, kita bukan Tuhan. Nah, kembali lagi ke kejadian 1, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki berdasarkan gambar siapa? Gambar Allah Bapa. Perempuan karena sifatnya Roh Kudus sama Bapa beda. Pertama, Roh Kudus selalu mau disuruh oleh Bapa. Roh Kudus nggak pernah nyuruh Bapa. Ada nggak ayatnya? Hai Bapa, kusuruh dulu kau, pergi dulu kau ke bumi. Ada nggak pernah Roh Kudus ngomong gitu? Nggak pernah. Roh Bapa yang selalu pede nyuruh Roh Kudus, kuutus kau. Pergilah dulu kau ke curahkan dulu rohmu ke anak-anak manusia itu. Kalau Roh Kudus beda karakter dengan Bapa, bedanya di mananya bedanya? Bapa orangnya pemberani, lantang ngomongnya, ngatur-ngatur, utus, jangan mencuri, jangan membunuh. Roh Kudus nggak berani ngomong gitu, jangan mencuri, jangan membunuh. Roh Kudus cuma sifatnya menginsafkan dunia akan dosa. Tapi yang lantang ngomong jangan membunuh, jangan mencuri, itu bagus saja bilang, aku tidak berkata-kata dari diriku, Bapa. Makanya Bapa itu sifatnya seperti laki-laki, bisa mengatur, menetapkan, membuat undang-undang, membuat hukum. Roh Kudus nggak bisa membuat undang-undang. Dia tidak berkata dari dirinya, melainkan apa yang didengarnya itulah yang disampaikan. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, menghibur, menolong. Persis banget sifat perempuan, dan itu memang istrinya. Yang kedua, kenapa Roh Kudus itu keluar dari Bapa? Sedikit lagi. Kenapa Roh Kudus itu keluar dari Bapa? Kalau Roh Kudus itu bukan istrinya, nggak bisa orang sembarang masuk kamar laki-laki kalau bukan bininya. Ini keluar dari Bapa, bukan keluar dari kamar Bapa, keluar dari badannya. Loh, selama ini emang ngapain Roh Kudus di dalam badannya Bapa? Ya itulah yang disebut mereka udah bersatu menjadi satu daging. Makanya Roh Kudus itu keluar dari badan Bapa. Beda pribadi, siapa lagi kalau bukan bini? Hanya bini yang bisa bersetubuh dengan laki-laki, dengan suaminya. Kalau sudah keluar dari badan Bapa, berarti dia sudah bersetubuh, sudah satu daging dengan Bapa. Makanya roh itu kebenaran, roh itu rohnya Bapa. Ya rohnya Bapa ya memang perempuan. Makanya perempuan itu kan tulang rusuk, separuh nafas. Roh Kudus itu separuhnya Bapa. Tapi memang pelajar ini ketinggian buat si Darni. Udahlah kau, nambal dulu lah kau. Itu ada pesanan tuh, ada truk yang Ayat lagi. bannya. Roma 5 ayat 5. Aku dari tadi pakai data. Si Luga kan ngarang. Dia mentafsir sendiri. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Elohim telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Gak mungkin seperti ini ya. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Elohim telah dicurahkan di dalam hati kita oleh istri Elohim yang telah dikaruniakan kepada kita. Beleng-beleng lagi kau Luga. Jadi kau dari tadi nggak pakai data, tadi ngarang. Aku semua dari tadi ngomong pakai data. Gini. Memang di sini yang salah bukan Darni. Memang di sini Darni ini memang belum mampu sampai ke sini. Masih jauh nih kelasnya. Ini masih kelas jalanan, janganlah. Udahlah, Darni diamlah kau, istirahatlah kau. Gak ada lagi yang perlu dijelasin dari kau. Sudah kau nggak sanggup melawan aku, nggak apa, aku diam. Soalnya kau juga harus diajari kau harus diajari. Jadi kan kau pengajaranmu. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada guru-guru palsu. Ya kau salah satunya. Nggak sesuai dengan data kau ngomong. Nggak ada tertulis kau ngomong. Yesus itu anak siapa, aku tanya? Yesus itu adalah. Sekarang aku tanya, Yesus itu bapak kandungnya? Bapak kandungnya Yusuf di bumi. Bapaknya? Yusuf di bumi. Nggak ada bapak kandungnya. Bapak kandungnya nggak ada. Bapak angkatnya ada Yusuf di bumi. Bapaknya Yesus siapa? Bapak kandungnya nggak ada. Bapaknya. Bapak angkatnya di bumi. Yusuf. Allah Bapa itu siapanya? Allah Bapa itu hanya sebagai simbolis itu anak Allah itu. Anak Allah itu maksudnya kekuatan penuh kepada Yesus. Itu dia. Bukan anak yang dilahirkan dia Yesus. Bukan. Udah oneness ini, udah beda lagi. Bukan yang dilahirkan Yesus ini. Enggak apa-apa oneness. Yang penting enggak belepotan kayak si Abang Luga. Belepotan. Itu. Amburadul.
Anak Jadi Allah gini, itu kan bukannya Elohim itu punya istri lalu dilahirkan. Oh bukan, itu beleng-beleng yang ngomong kayak itu. Loh, yang namanya Kok double yang ini, namanya Bos? anak. Sebentar, Double, ya. Double-nya maluga double dia. Nah, tahu dia kenapa ini? Cara kira pakai headset mungkin dia. Kalau Headset disebut cabut, Bang. anak, Headsetmu cabut dulu, Bang. Atau jaringanmu jelek ini makanya double ini. coba. Oke ya. Jadi Nah, ini udah nyaman nih. inilah kesesatan si Darni ya. Yang namanya Yesus mengaku anak Allah. Yesus saja panggil Bapa kok. Aku berdoa kepada Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bapa lebih besar dari aku, hanya Bapa yang tahu hari kiamat, hanya Bapa sendiri. Yesus berkata, ajaranku bukan berasal dari dia, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua Yesus berbicara tentang Bapa. Ya tinggal kita tanya aja siapa mamanya, datang Bapak. Kenapa nggak tanya dari tadi? Bodoh, kata Bapak. Kau tanya dong. Yesus kan udah bilang aku bapaknya. Maksudku kuciptakan otak kau tanya mamanya siapa. Kalau kau nanya mamanya siapa, Bapak akan menjawab, kau murid pintar kau. Kan kita kan kadang-kadang kan di sekolahan kan, kalau kita bertanya, pasti guru kan memuji kan kalau pertanyaan kita bagus, ya. Nah Tuhan juga maunya kita begitu. Yesus bilang, Bapak kami. Harusnya kita ini punya otak. Bapak, ya apa? Siapa mamanya? Anak pintar kau. Pintar kali pertanyaan kau. Kukasih kau hadiah Rolls Royce, kata Tuhan. Karena pintar. Nah ini enggak. Udah ditahu bapak-bapaknya, bukan ditanya mamanya. Nah makanya kita nggak dikasih hadiah. Hadiahnya cuma ya buat makan sehari-hari aja. Nah makanya kalau Yesus ngomong Bapak, kita pintar dong. Otak muter kan. Karena kan kalau di sekolahan itu kan ada ulangan kan, matematika kan, Y kuadrat sama dengan X dikali X pangkat 2, berarti Y kuadrat sama dengan titik-titik kan, begitu kan, dipaksa muter. Oh berarti kalau Y kuadrat dikali ini berarti ini, jawabannya adalah misalnya 100 gitu. Nah gini juga sama dengan Tuhan. Kita ini kayak belajar matematika sama Tuhan. Tuhan itu, Allah Bapa itu adalah guru matematika master di alam semesta. Nah, ketika Yesus mengajarkan Bapak, harusnya lo tanya, Mama kemana nih? Ketika lo tanya begitu, maka Tuhan akan menyingkapkan penglihatan, Tuhan akan menyingkapkan dasar-dasar ayatnya. Ketika kan ada ayatnya, barang siapa mencari aku, dia akan kutemukan. Tapi kalau siapa tidak mencari aku, Tuhan juga diam-diam aja. Makanya Tuhan tuh pengen dicari. Carilah aku, maka kamu akan mendapatkan aku. Makanya kita mencari. Ada bapak, ada mama. Tanya dong, mamanya kemana? Aku nggak pernah tampil. Boleh dong fotonya atau TikToknya ada nggak? Nah, ketika kita mencari mamanya siapa, maka ada seorang pendoa dapat penglihatan. Ditampakkanlah Roh Kudus seperti wanita cantik. Maka kita mengenal Tuhan. Sebab firman Allah di dalam Yeremia pasal 8 dikatakan, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Orang kuat bermegah karena kekuatannya, tetapi biarlah mereka bermegah bahwa mereka mengenal aku, Tuhan yang menyatakan keadilan di bumi. Jadi pengenalan akan Tuhan itu lebih daripada kekayaan, lebih daripada kekuatan. Mengenal Tuhan, makanya ada ayat berkata, umatku binasa bukan karena jahat, bukan karena mencuri, bukan karena bercabul, tetapi karena tidak mengenal aku. Darni tidak mengenal ibu surgawi. Yang dikenal Darni adalah cuma pendetanya yang di Advent itu. Itulah yang dipertuan oleh si Darni. Darni tidak mau mengenal ibu surgawi, yaitu Roh Kudus yang memberikan manusia hidup yang kekal. Padahal Yesus sudah bilang, penghibur akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan tinggal di dalam kamu dan akan menuntun kamu sampai selama-lamanya. Sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarnya, itu yang dikatakannya. Dia adalah roh kebenaran. Roh kebenaran akan menuntun kamu selama-lamanya. Itulah Roh Kudus, itulah Ibu Surgawi. Jadi kalau rumusan Tertullianus 3 pribadi satu hakikat, rumusan Tritunggal Titanium adalah Bapa Surgawi, Ibu Surgawi, Anak Surgawi. Begitu Darni. Pintar kau. Aduh, Darni. Iya, di presentasi ya tuh guys.
Bang Luga ini pengikutnya di Kristenan di seluruh dunia ini kayaknya nggak ada. Coba kau lihat yang Nggak ada. nasihat dari Coba siapa ini, pengikutmu yang mengatakan ini Roh Kudus itu penonton, adalah coba. istri Yahweh? Siapa pengikutmu? Coba. Nggak ada. Coba, Orang memang nggak ada coba ajaran dulu. itu. Siapa Itu yang kan ajaran mengatakan barumu itu Roh untuk Kudus? tahun 2025 ini yang Sebentar. kau Coba taksir kita itu. polling ya. Aduh. Siapa yang setuju bahwa Roh Kudus Ibu itu masuk akal? Yang masuk Buat akal dulu ketik mana satu. jemaatmu yang sudah kau dirikan yang mengikuti Ini bahwasanya yang Roh masuk Kudus itu akal, adalah Roh istri Kudus Yahweh. adalah Jangan di room ini. perempuan. Di room ini pasti semua Sebentar. mengikuti kau, mau manas-manasi kau. Loh, kenapa? Supaya kau Kenapa memerang room ini orang tidak- Kristen? Mengapa room Sekarang mengapa tunjukkan, room- sharekan videomu jemaatmu yang sudah mengakui bahwasanya Roh Kudus adalah istri Elohim. Oh, kau share ya? Kau share. Setuju sama lu, guys. Jangan di Setuju sama lu, sini. guys. Ini Islam semua ini. Ini Islam kau melaga kau dengan Kristen. Botol kali kau Luga. Kau jangan botol. Nah, itu. Kenapa kalau orang Islam setuju kok Kau marah? sekarang mana Kenapa jemaatmu? Islam Mana tidak jemaatmu? Nggak begitu Darni. Kita ini kan cuman apa yang disampaikan Luga itu memang lebih masuk akal daripada yang kau sampaikan. Betul. Masalah iman itu urusan masing-masing. Tapi kan masuk akal dulu. Iya kan? Ini kan masuk akal tuh. Aku setuju dengan lu, gak setuju Darni. Gak ada yang setuju sama kau kecuali bom-bom. Nah, Setuju mantap tuh, nih. setuju. Setuju Darni. Jadi kalau bunuh diri lu dah. Udah lah, nggak usah diangkat aja di uskup dia bang. Nggak bisa jadi uskup ini, nggak pantas kayaknya bang. Nggak bisa. Tadi mau kuangkat, ternyata kata Tuhan begini. Darni itu cocoknya memang jadi tukang tambal ban aja. Nggak bisa jadi pengajar. Nggak bisa dia jadi pengajar dia. Nanti kalau ada ya nggak bisa loh. Kalau pengajar itu kan ngeri. Kan seorang pengajar itu kan Yesus berkata, barang siapa mengajarkan Taurat ini, dia akan menduduki tempat tertinggi di dalam kerajaan sorga. Tetapi barang siapa menghilangkan dari sedikit pun hukum Taurat Walaupun ini, Bu dia Darni akan tempel ban, Bu Darni ini sudah menghasilkan 2 anak yang luar biasa dari hasil tempel ban. Biar kau tahu Luga. Jangan kau beleng-beleng. kucing juga anaknya banyak Darni. Kucing anaknya banyak tapi Kucing berantakan juga jadi tape. Jadi blender. Jadi blender kucing, anak kucing, biar kau tahu itu. Anak Kalau yang anakku, 2 itu aja walaupun yang anak dipakai tempel ban, ini. tapi kau tanya seluruh pancur batu ini, keluarga tempel ban ini sebagai contoh, biar kau tahu kau itu. Sebagai contoh pada Sebentar. pria-pria pengangguran di pancur batu ini. Yeremia. Angkat tangan semua manusia yang ada di pancur batu ini melihat Bu Darni biar tahu. Sebentar, Biarpun Darni. tempel ban ini, Sebentar, dia Darni. luar biasa, penginjilan bisa, apapun bisa, serba bisa. Luar biasa biar kau tahu itu. Itulah murid Yesus yang sejati, bukan penyesat. Gitu Luga. Sebentar. Makanya Bu tadi Darni ini Makanya mengikuti tadi- ajaran Yesus, tidak mempermalukan Tuhan Yesus. Biar tahu kau Luga. sebentar Darni. Tempel ban kau Tadi bilang di kitab Yeremia daripada kau kan, pengangguran gak ada Yeremia. kerjamu Luga. Apa kerjamu Luga? Aku Apa ini kerja rasul, menetapmu? Butet. Apa kerja Rasul. menetapmu Luga? Apa kerja Rasul. Rasul dia. Dia mengaku kau rasul. Gereja Rasul mana? itu. Gereja mana yang menisahkan kau adalah nabi? Gereja mana? Tunjukkan. Gereja mana? Kok gereja sih? Rasul Ya itu tunjukkan kerjanya gereja mana? menciptakan Mana jemaatmu? Sebentar, Sudah berapa sebentar, banyak jemaatmu mengakui kau adalah nabi? Sebentar. Mana? gantian Darni, gantian Sebentar Darni. Kau diam. Aku balik kau. Kalau sama aku balik kau. Songkatku kuat soalnya. Diam lu. Nanti kau ya. Jadi gini, kau kan bertanya sama aku, gereja mana yang mengangkat kau jadi rasul? Rasul itu bukan diangkat gereja Darni. Yang diangkat oleh gereja itu kita bukan rasul. Ini Rasul Muhammad ada itu yang pengikutmu mana? loh, Mana ini pengikutmu? semua Mana? aja setuju Semua dengan mana? saya yang di live chat Yang mana? ini, yang penonton 400 yang ini. penonton ini kau itu botol, nggak tahu kau mereka Kan ketawa tadi di sudah dalam di-chat. kegilaanmu. Mereka Yo, mekel dalam kegilaanmu Bang katakan juga. saya- Senang mereka. Sudah, Ada nih, Kristen ada nggak yang di laga-laga. sebentar, Kau itu, sebentar, kau itu sebentar, dijual belikan ya. kau. Saking botolmu. Kau nabi botol. Oke. Mau kau Oke, saya jawab melaga-laga. ya. Mau kau Oke, dilaga saya- teman-teman Muslim sebentar. untuk Makasih, menghadap Bang Muhammad Glenn. Kristen. Dilaga teman-teman. Nah, itulah kau, Kristen botol kau. Sebentar. Aku, walaupun Sebentar, aku ya. ada itulah, walaupun perbedaanku sama sebentar. Kristen yang Aduh. lain, tak mau Tolong aku dong, dilaga kasih sama saya Kristen, biar kau moderator. tahu itu. Aduh. Gantian Darni, gantian dulu. Lanjut Bang Luga. Gini ya,
Gini saya jawab ya. Katanya saya mau dilaga dengan Kristen. Saya mau dilaga dengan Kristen. Itu salah. Kenapa saya bilang salah? Karena si Darni ini sudah menghilangkan kelamin Tuhan. Ini yang saya hajar. Kecuali kamu tidak menghilangkan kelamin Tuhan, saya tidak akan mengajar kamu. Kalau Muslim, itu kan beda iman dengan saya. Tetapi setidaknya mereka masuk akal nggak? Masuk akal. Masalah dia nanti mau ikut Yesus atau enggak, itu urusan diri mereka sama Tuhan. Sifat saya kan hanya memberitakan Injil. Ya, nah kalau kau, kenapa saya laga kamu? Kamu itu bukan Kristen sejati. Kamu adalah pengikut Katolik. Katolik itu yang mendirikan adalah Maria Marguela, jenderal nomor 3-nya Lucifer. Makanya ajaran Tritunggal itu dihilangkan kelaminnya supaya Maria jadi Tuhan. Keluarlah si Maria jadi Tuhan juga. Di mana ada Makanya Maria jadi Tuhan? Ah, kau Bunda Allah, Bapak Allah. Bunda Allah kan si Maria. Berarti kan kalau Bapak Allah adalah Allah Bapak, berarti kan si Maria istrinya Allah Bapak. Organisasi advent mana ada Kamu mengimani? aja kerjaan kamu. Gak ada mengimani Maria itu Tuhan. Oke, tetapi kau kan menghilangkan gender Roh Kudus. Itulah kejahatan kau. Roh Kudus itu tak kelihatan juga. Roh Kudus itu tak iya, terlihat. kelaminnya kau. Iya. Gak ada kelamin Roh makanya Kudus. Aku bilang Gila kesalahan. kau. Mana Nah, ada itu kelamin Roh salahnya Kudus? kau tuh di situ. Kau bilang Mana datamu? Roh Kudus itu kelaminnya kelamin Roh perempuan. Kudus Mana itu dalilnya? penipuan. Mulai kejadian sampai wahyu gak ada Udah dalilnya. dijelasin berulang-ulang. Kelamin Roh Kudus itu perempuan. Mana? Tunjukkan datamu. Perempuan mana? Tunjukkan datamu. Mana? Oke, tadi saya udah ngomong. Pakai dalil ya, jangan congor. Pakai dalil. Pakai dalil. Kau menghilangkan kelamin Roh Kudus, sementara kelamin kau udah 2 anak yang keluar. Borjong. Beda, aku ini perempuan. Ada tetekku juga. Sekarang Roh Kudus, mana kelaminnya? Mana datanya? Mana? Tunjukkan. Jangan kau ngarang di sini. Jangan kau menyesatkan orang Kristen dan Sekarang dunia kutanya, kau. Mana ayatnya? Ketika kau bersuami, kau bersuami, kenapa kau ada lari ke nggak aku? rasa Sekarang Roh Kudus mana dalilnya di dalam Alkitab Enggak, perempuan? kutanya. Mana? Kutanya sama kau, enak nggak berkelamin? Enak nggak? Guru palsu. Udah kau rasakan Tunjukkan belum? dulu guru palsu, nabi palsu. Di mana datanya di dalam Alkitab bahwasanya Roh Kudus itu adalah perempuan? Mana Enggak, datanya? kutanya. Selama kau berkelamin, enak nggak berkelamin itu? Kenapa pula kau kan? lari ke enak? Kau bilang Kenapa tunjukkan kau data. enak-enakan, Ya kau guys, larang Tuhan 1400 penonton. Tunjukkan data di dalam Alkitab, kitab suci manapun bahwasanya Roh Kudus itu adalah gendernya perempuan. Mana datanya? Jangan Ya, congor. waktu dia menampakkan diri dalam merpati, itu kan merpati juga ada katanya. Ada nggak buset, kelaminnya buset. merpati? Bang Azlan, Mau juga. Barakallahu fikum. Makasih Bang Azlan. Lanjut. Parah kau luga. Jadi teman-teman, inilah yang disebut dengan Tunggal Udin Petot. Makasih Merpati, Sikon, Merpati, barakallahu fikum. Ya, Tunggal Udin Petot. Ya, Bang Ertasop, selamat pagi. Selamat siang Ertasop. Ya. Koin-koin dong ke Luga Tambunan. Masa ke Luga nggak ada koinnya? Supaya jangan kau minta koin luga, kerja kau. Jadi kembali lagi. Ertasop, Bu selamat Darnik nempel ban. Tanpa koin pun aku mau hidup. Gak kayak kau ngemis-ngemis koin. Kau kan udah hidup dari tambal ban. Kalau hidup dari Iya, makanya udah dari Kalau kau kan keuangan hidup aku tambal udah menambal. terjamin. Udah terjamin, jangan dihiraukan lagi kalau aku belum lagi gajian aku dua-duanya. Mengalir terus. Berkat itu mengalir, kau tahu itu juga. Itulah anak Tuhan Yesus, biar kau tahu. Kayak kau penyesat kau, makanya nggak ada berkatmu. Kerjamu pun nggak ada pengangguran kau. Aku ini si Raja Tanah. Apa Aku ini si Raja Tanah dari kau jangan. Pengangguran kau luga. Bah, udah dikasih kau itu 137 koin. Kau kalikan dulu pakai duit. Kali 120 koin, masih 10.000 uangmu. Sekali ngisi angin aku 10.000. Sekali angin 10.000, belum laku banku. Aduh, belum lagi pelakku laku.
belum lagi laku. Oh ini kubanku. Masa Kau masa ngisi angin 10.000? Iya Di dong, Jakarta satu aja mobil, ngisi angin satu 2.000. mobil 10.000. Angin aja ku jual biar tahu kau. Bukannya Kau 5.000. pengangguran kau, Bukannya nggak ada 5.000. uangmu. Makanya Bukannya kau 5.000. mau Dari- menyesatkan manusia. Dia ini rasul, dia nggak perlu harta benda itu. Oh nggak tahu Itu itu. nggak ada mengakui, seluruh umat Kristen nggak ada mengakui si Luga ini nabi, nggak ada. Kau aja, Nabi kau sampah. aja. Ngarang kau. Nabi sampah Ngarang kau itu. kau Bang Luga. banyak. Udah makin Bang Luga. banyak. Udah makin Bang Luga. banyak kok. Iya. Kasih tahu dulu bang, Iya. kalau abang termasuk daripada 24 tua-tua bang. Jadi begini ya. Di surga itu jabatan tertinggi itu rasul. Pertama 12 rasul murid Yesus. Kenapa rasul ini lebih tinggi daripada nabi? Kalau saya lihat ya, rasul ini memang hampir semua tuh martir, hampir semua tuh syahid. Petrus dibunuh. Banyak rasul-rasul tuh dibunuh. Tapi kalau nabi agak lebih enak hidupnya. Nabi Musa, Nabi Daud tuh semua tuh hidupnya enak. Jadi rasul inilah yang paling menderita di antara seluruh jawatan. Makanya rasul itu lebih tinggi karena di surga itu ada 24 tahta, 24 tua-tua. Adalah terdiri dari 12 rasul yaitu murid Yesus. Pengganti Yudas adalah Paulus. Jadi ada seorang pendoa di Manado, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong dong di rahasia siapakah yang duduk di 24 tua-tua itu. Lalu Tuhan Yesus menjawab begini, saya tidak boleh memberikan tahu siapa yang duduk di 24 tua-tua itu, tetapi yang 12 rasul udah pasti ya, karena ada ayatnya kepada murid Yesus di Matius pasal 19 dikatakan, Tuhan apakah upah kami? Yesus menjawab Petrus, kamu yang 12 ini akan duduk di 24 tahta. Begitu. Gaya kali sidar nih Luga kalau dia Iya. itu Uang tuh banyak. Sebentar dulu, udah dar nih kena benet akunku. Kau udah dar nih kena benet. Dia udah udah banyak uangmu, udah kena benet Iya. Paling 100 juta itu. 100 juta paling. Oke. Jadi gini. Jadi pendoa ini memintalah kepada Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan kasih tahu siapa yang duduk di 12-nya lagi itu siapa gitu kan. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, Kabur dia bang. aku tidak mau ngasih tahu nanti menjadi suatu kesombongan, dia bilang begitu. Jadi nanti menjadi suatu kesombongan gitu kan. Nah akhirnya pendoa ini tetap meminta tolonglah Tuhan bocorin lah. Akhirnya oke lah, berdamailah dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan ngasih tahu. Jadi 12 rasul yang 12-nya lagi itu adalah 12 rasul, 1 Yahudi, 11 campuran bangsa-bangsa. Itu. Lalu Tuhan akhirnya memberitahu bahwa satu orang itu adalah Morris Cerullo, pendeta Yahudi Amerika. Dia pernah bikin seminar di Stadion Gelora Bung Karno tahun 2000-an kalau nggak salah ya. Tahun 2000 atau tahun 99 itu. Itu pendeta Morris Cerullo sering datang ke Indonesia. Itulah yang salah satu duduk di 24 tua-tua. Lalu habis itu Tuhan nggak ngasih tahu lagi pendoa ini. Tapi saya pernah mendengarkan ada satu pendeta di Indonesia ini yang memang juga bisa dibilang pendeta besar. Itu adalah pendeta Yusak Cipto. Itulah yang punya Mahanaim yang ada di Bekasi. Dia pernah mengaku bahwa dia adalah yang salah satu yang duduk di 24 tua-tua gitu. Berarti kan udah 2 orang ya. Satu Morris Cerullo, satu Yusak Cipto. Lalu ada seorang pendoa syafaat di TikTok, di live chat, dia bilang, Bang Luga, saya dapatkan mimpi Bang Luga itu duduk di jajaran 24 tua-tua. Dia bilang begitu. Jadi bukan saya yang dapat penglihatan. Lalu ada lagi satu orang namanya Bang Ray.
dia dibawa Tuhan juga, dia mendapatkan bukan penglihatan sih ya, karena saya kan masih hidup. Jadi dia melihat suatu penglihatan, ini di surga ada tahta istana emas begitu besar, 10 kali lipat katanya besarnya dari istana negara. Jadi di atas tahta itu duduk seorang yang memakai jubah indah dengan bermahkotakan berlian. Lalu malaikat yang membawa si Ray ini menunjukkan seorang yang duduk di atas tahta itu. Bentar lu bang. Lalu malaikat Ray siapa ini bang? Ini dulu. Ini Ray Ray Makassar. Ray Makassar bukan. Ray dari Makassar beda lagi nih. Bukan Nabi Ray Lebar yang sama-sama abang dilantik itu. Bukan. Kalau Ray Lebar kan dia kan lihat saya naik Rolls Royce. Kalau Ray Makassar dia melihat saya. Lalu malaikat itu ngomong begini. Apa tuh bang? Wah kena bang Luga nih. Teman-teman kita rungkatkan dulu ya, bahaya ini, bahaya. Rungkat dulu teman-teman, rungkat dulu, nggak bisa teman-teman. Iwan Villa, nanti kita sambung lagi ya, nggak bisa teman-teman. Parah akunnya ngelek-ngelek parah ini, di ban gara-gara Darni liatin duit, gak jelas Darni. Nanti kita lanjut teman-teman ya.